Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mau ngecek mobil Suzuki Carry 10 ini karena semalam ketika saya pakai tiba-tiba mesin mobil naik atau temperatur naik. Walaupun cuma sedikit, hal semacam ini tetap harus langsung kita tindak lanjuti guys, biar tidak menjadi hal yang fatal dan bisa menyebabkan mobil mogok di jalan. Karena hal ini radiator atau overheat ini seringkali yang membuat mobil mogok di jalan. Karena ketika sudah overheat, mobil benar-benar sudah nggak bisa jalan ya. Dan kadangkala itu karena keteledoran kita dalam merawat atau mengecek radiator dan oli mobil. Karena dua cairan ini bisa membuat mobil menjadi overheat karena kondisi dan jumlahnya kurang baik atau jumlahnya sedikit. Nah, terlebih radiator mobil saya ini kemarin memang sempat bermasalah ya. Jadi kemarin sempat tidak mau bersirkulasi, jadi sekarang saya mau cek dulu untuk jumlah air radiator ini masih banyak atau sedikit. Nah, oke, kita buka. Nah, ini karena masih panas ya, masih panas, jadi kita pelan-pelan dulu. Oke, ini bentar airnya nggak kelihatan, saya pakai flash dulu ya. Oke guys, jadi ini untuk airnya memang seharusnya ini normal ya, tapi tinggal sedikit. Ini perlu saya isi lagi. Bentar, biar saya isi dulu. Saya akan nyiapin airnya. Nah, oke, ini saya pakai air sumur ya, bukan air keran tapi air sumur. Nah, sudah terisi. Ini nggak apa-apa seperti ini. Ini nanti kalau kalau dinyalain mesinnya pasti dia akan tersedot masuk ya. Memang kalau belum dinyalakan dia akan seperti ini. Nah, ini airnya baru keluar ini. Sebentar, biar saya pakai aja saya starter juga. Oke guys, ini coba mau saya starter juga mobilnya biar nanti kelihatan dia bersirkulasi enggak. Sudah, bentar. Oke, itu airnya langsung sedot masuk ya. Benar, ya. Nah, untuk sirkulasi dalamnya bagus, berarti tidak ada kendala di sini. Oke guys, jadi di radiator tidak ada masalah. Saya matikan dulu mesinnya ya. Oke, saya matikan dulu. Nah, ini di radiator oke, tidak ada masalah.
Nah coba habis ini saya cek di olinya, karena semenjak saya ganti oli belum saya cek lagi. Dan karena ini loh guys, ada ali tumpah ini. Nah ini walaupun sedikit, ini pasti akan mengurangi jumlah oli yang ada di dalam sana ya. Apalagi ini kompresinya juga sudah nggak bagus, sudah sering ngebul putih. Pastinya oli cepat habis ya. Sekarang sudah seperti itu, jadi harus kita cek berkala atau cek rutin. Dan ini kalau saya cek sekarang ini pasti masih panas atau masih belum beratur. Alinya biar turun dulu, nanti biar ketahuan jumlahnya seberapa ya, karena kan habis dinyalakan mesinnya. Nah habis ini saya mau ngecek di bagian sini guys, sini. Nah sini itu semalam sempat ndak mau di starter. Kemungkinan ini kalau ndak dikabelin di groundnya ini guys, jadi ini tuh sangat penting ya fungsinya kalau buat starter. Kalau ininya ndak normal ya starter susah. Terus ininya delco ini kalau tutupnya ndak rapet, ini juga buat mobil susah nyala ya ketika di starter, karena kemarin sudah saya buktikan sendiri. Jadi mobil pertama saya bongkar ininya, saya kembaliinnya ndak rapat, starter ndak mau. Setelah saya rapatkan, saya drain lagi, akhirnya baru mau di starter lagi. Jadi kalau kalian punya mobil seperti ini tuh memang harus sering cek ya. Ini maaf kalau mobilnya kotor seperti ini. Memang saya tidak sempat membersihkan, apalagi mobilnya sering jalan terus dan waktu untuk bersihkannya nggak ada. Oke, nah ini sudah. Pentingnya kalian ngecek seperti ini tuh agar tidak terjadi yang namanya mogok di jalan guys. Mogok itu nggak hanya ketika di jalan atau mobil jalan, tapi ketika kalian udah sampai lokasi tujuan, pulang mobil tidak mau hidup di starter atau apa, nah seperti itu. Nah untuk menghindari hal yang semacam itu, langkah baiknya kalian selalu mengecek rutin seperti ini. Ketika ada kendala sedikit, kalian langsung cek, periksa gitu ya. Jangan ada kendala, sekiranya kalian sudah bisa perbaiki, udah bisa nyala, habis itu kalian diemin aja tanpa ada tindakan lain. Nah itu nanti biasanya resikonya mobil akan jadi mogok di jalan ya. Nah kalau yang terpenting kalau mobil carry itu di bagian cairan ini, oli sama radiator ini jangan sampai kehabisan ya. Apalagi oli ini sering cepet banget habis. Nah kita cek dulu, mudah-mudahan. Nah ini saya tidak maunya kalau habis dinyalakan posisinya jadi gini loh. Nah olinya kan naik katakan bisa dibilang kan habis muter ya olinya, jadi kita harus bersihkan dulu. Dan misal kalau ini olinya yang kurang, saya juga ada stok biasanya di mobil, saya udah bawa oli cadangan ya. Ini untuk antisipasi di jalan, karena sering atau banyak juga teman-teman kita yang ketika di jalan mengalami kekurangan oli atau oli kering ya, jadi mobilnya overheat. Ini sih masih bagus, kita juga tunggu aja nanti kalau udah benar-benar dingin aja ya. Tapi itu kelihatan, saya lihat tadi masih bagus olinya, belum perlu ditambah lagi. Kalau untuk kualitasnya saya kira masih bagus juga, karena ini belum lama saya ganti, mungkin baru ada sebulan lah saya ganti olinya.
kemarin saya juga ganti oli, filter olinya juga. Nah oke guys, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita mau merawat mobil tua tuh kita harus rajin mengecek seperti itu. Jangan malas-malas ngecek. Kalau kalian malas ya airnya bisa buat mobil itu mogok di jalan. Jadi kalian setiap ada keluhan sedikit langsung kalian buka sendiri, cek sendiri. Pastikan ketika kalian tidak mampu untuk menanganinya bisa dibawa ke bengkel langganan kalian. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu video saya kali ini. Cuma saya mau berbagi hal yang sering saya lakukan pada mobil saya, yaitu pengecekan rutin. Fungsinya agar ketika di jalan kita lebih siap untuk terjadi sesuatu. Jadi kita tidak pernah yang namanya kebingungan lah ketika di jalan itu. Jadi kita udah siap. Dan kalau kita sering mengecek seperti itu, kita jadi tahu kurang lebihnya mobil kita dan kelemahannya apa saja, dan itu bisa diantisipasi lebih cepat daripada kalian tidak melakukan hal itu. Dan itu juga akan buat mobil kalian jadi lebih awet dan lebih terkondisikan ya. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk like, share dan komen, dan tentu juga subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian nanti akan dapat update video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.